Halo Sobat Pemberani, selamat datang kembali di program Pria Pemberani. Tempat kita berbicara tentang semua hal yang membuat kita jadi pria-pria tangguh. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin terasa menantang, tapi sangat penting. Memaafkan dan membangun. Kenapa sih ini penting buat kita para pria? Yuk kita bahas bareng. Memaafkan dan membangun. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, arti penting memaafkan. Sobat pemberani, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan batin yang luar biasa. Menurut Dr. Fred Laskin, seorang pakar dalam bidang psikologi, memaafkan adalah kemampuan untuk membuat keputusan sadar untuk melepaskan rasa dendam dan kemarahan. Dengan memaafkan, kita membuka pintu untuk penyembuhan emosional dan spiritual. Ketika kita menyimpan dendam, itu seperti memegang bara api dengan niat melemparkannya ke orang lain. Kita adalah orang yang terbakar terlebih dahulu. Dendam dan kemarahan hanya akan merusak kita dari dalam. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu memaafkan memiliki tekanan darah yang lebih rendah, tingkat stres yang lebih rendah, dan kesehatan mental yang lebih baik secara keseluruhan. Sahabat, bayangkan jika Anda membawa batu besar setiap hari. Rasa sakit dan beban yang Anda rasakan adalah analogi dari rasa dendam yang terus kita bawa. Melepaskannya berarti membebaskan diri dari beban tersebut, sehingga kita bisa berjalan lebih ringan dan lebih cepat. Ini bukan hanya soal perasaan pribadi, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Sebuah humor, suatu hari seorang pria berkata kepada temannya, "Aku tidak bisa memaafkan dia. Dia sudah mengambil parkiranku." Temannya menjawab, "Lalu apa yang kamu lakukan?" "Aku parkir di sebelahnya dan menuliskan kata 'dimaafkan' di kaca mobilnya." Jawab pria itu dengan bangga. Humor ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dengan lebih ringan. Sobat pemberani, memaafkan tidak berarti kita membenarkan tindakan orang yang menyakiti kita. Sebaliknya, memaafkan adalah cara kita untuk membebaskan diri dari rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Mari kita ingat bahwa memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bagian 2, langkah-langkah memaafkan. Sobat pemberani, bagaimana kita bisa memulai proses memaafkan? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memudahkan perjalanan menuju kedamaian batin ini. 1. Menerima rasa sakit. Langkah pertama adalah menerima bahwa kita terluka. Tidak perlu menyangkal perasaan kita atau menganggap diri kita lemah karena merasa sakit. Dengan menerima rasa sakit, kita membuka diri untuk proses penyembuhan. 2. Menyadari manfaat memaafkan. Sadarilah bahwa memaafkan membawa banyak manfaat, baik secara emosional maupun fisik. Studi menunjukkan bahwa memaafkan dapat mengurangi stres, meningkatkan kesehatan jantung, dan memperbaiki kualitas tidur. 3. Berempati. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin orang yang menyakiti kita juga sedang mengalami masa sulit dan memiliki masalah yang tidak kita ketahui.
Berempati bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka, tetapi membantu kita memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. 4. Melepaskan masa lalu. Berhenti mengulang-ulang kejadian menyakitkan dalam pikiran kita. Fokus pada masa kini dan langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk bergerak maju. Teknik meditasi dan mindfulness bisa sangat membantu dalam proses ini. 5. Berdoa. Doa adalah hal penting dan cara yang efektif untuk mencari keterangan dan memaafkan. Berdoa bisa membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Doa dapat memberikan kekuatan dan keberanian untuk melepaskan rasa sakit dan dendam. Saat berdoa kita mengingat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk mengampuni orang lain. Sahabat, ingat, memaafkan adalah proses yang membutuhkan waktu. Tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju memaafkan adalah langkah menuju kebebasan emosional dan kesejahteraan yang lebih baik. Mari kita jadikan proses memaafkan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Bagian 3, membangun sesama melalui tindakan positif. Sahabat, setelah memaafkan, langkah berikutnya adalah bagaimana kita bisa membangun sesama. Membangun sama adalah tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif, di mana setiap orang dapat tumbuh dan berkembang. Sobat pemberani, kita bisa membangun sesama dengan berbagai cara sederhana, namun berdampak besar. Berikut beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Memberikan dukungan. Tawarkan bantuan atau sekedar mendengarkan keluh kesah mereka. Menjadi pendengar yang baik dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi beban perasaan orang lain. Sebuah studi menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik seseorang. 2. Memberikan pujian. Kata-kata yang baik dapat meningkatkan semangat dan kepercayaan diri orang lain. Jangan ragu untuk memuji keberhasilan kecil dan usaha orang lain. Pujian yang tulus dapat menjadi motivasi kuat untuk terus berusaha dan berkembang. 3. Berbagi pengetahuan. Bantu orang lain dengan berbagi apa yang kita ketahui. Ini bisa berupa keterampilan, informasi, atau pengalaman. Misalnya, jika kita memiliki keahlian dalam suatu bidang, kita bisa menawarkan untuk mengajar atau memberikan workshop. Dengan berbagi pengetahuan, kita membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. 4. Menghargai dan menghormati. Perlakukan semua orang dengan hormat dan menghargai perbedaan mereka. Menghormati pandangan dan kepercayaan orang lain adalah dasar hubungan yang sehat dan produktif. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Sebuah ilustrasi yang menarik adalah cerita tentang seorang guru yang membagikan benih kepada murid-muridnya. Dia meminta mereka untuk menanam dan merawatnya. Ketika tanaman mulai tumbuh, mereka membawa kembali ke sekolah. Guru tersebut mengajarkan bahwa tanaman-tanaman itu adalah simbol dari potensi setiap orang. Jika kita merawat dan memberikan dukungan, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Sahabat, kita semua memiliki peran yang menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ingatlah bahwa tindakan kecil kita bisa berdampak besar. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang positif, yang selalu siap membantu dan membangun orang lain. Bagian 5, tantangan dalam memaafkan dan membangun sama.
Sahabat, meskipun memaafkan dan membangun sesama adalah hal baik, bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan ini seringkali menjadi penghalang yang membuat proses memaafkan dan membangun hubungan menjadi sulit. Mari kita bahas beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. 1. Rasa dendam yang mendalam. Kadang, luka yang kita alami begitu dalam sehingga sulit untuk memaafkan. Rasa sakit, pengkhianatan yang mendalam bisa meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Untuk mengatasi ini, kita perlu waktu dan kesabaran. 2. Ketidakpastian. Takut bahwa orang yang kita maafkan akan menyakiti kita lagi adalah perasaan yang sangat manusiawi. Untuk mengatasi ketakutan ini, kita bisa memilih untuk memaafkan dan tetap menjaga jarak yang sehat. 3. Penolakan. Tidak semua orang siap untuk dimaafkan atau menerima bantuan kita. Penolakan ini bisa sangat menyakitkan dan membuat kita ragu untuk mencoba lagi. Namun penting untuk mengingat bahwa niat baik kita tidak selalu akan diterima dengan baik oleh semua orang. Tetaplah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Yang keempat, ego dan kebanggaan diri. Kadang-kadang ego dan kebanggaan diri kita menjadi penghalang terbesar dalam memaafkan dan membangun sama. Mengakui kesalahan atau meminta maaf bisa terasa sangat sulit. Mengatasi ego adalah proses yang membutuhkan kerendahan hati dan kesadaran diri. Seperti kata pepatah, orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa mengalahkan egonya sendiri. Sahabat, menghadapi tantangan dalam memaafkan dan membangun sama memang tidak mudah. Namun setiap langkah yang kita ambil dalam mengatasi tantangan ini adalah langkah menuju kedamaian batin dan hubungan yang lebih baik. Mari kita terus berusaha untuk memaafkan dan membangun sama, meskipun ada banyak tantangan di depan. Setiap upaya kita, sekecil apapun, adalah kontribusi berharga bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sobat Pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang memaafkan dan membangun sesama. Semoga perbincangan ini memberikan inspirasi, motivasi bagi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih pemaaf dan membangun. Ingatlah, memaafkan dan membangun itu suatu sifat mulia. Memaafkan dan membangun adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Saya Mukhlis pamit dan undur diri. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.